Ini salah satu hal yang harus kita cermati, bagaimana memuhasabahi kematian untuk mengontrol syahwat kita sebaik mungkin. Jadi kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ngasih nafsu dalam diri kita terbagi 3. Jadi masing-masing kita nih punya nafsu yang mana? Ya, satu ada nafsu amarah. Nafsu amarah itu zalimun li nafsihi, yang seringkali ini nafsu ngezolimin dirinya sama orang lain. Nafsu amarah, inna nafsala amaratun bisu', ya. Dan orang yang punya nafsu amarah seringkali nggak terkontrol dirinya, menggebu-gebu. Saya pengen makan ini, saya makan, nggak tahu halal sama haramnya. Saya pengen zina, nggak tertahan lagi syahwatnya, saya zina. Saya pengen ngambil hak orang lain, saya ambil, nggak mikir lagi dia takut sama Allah, enggak. Nafsu amarah mengajak pada berbuat maksiat. Dan orang yang seperti ini bisa masuk surga apa enggak? Bisa enggak? Bisa. Masih ada peluang hamba masuk surga sekalipun dalam dirinya itu nafsu amarah. Apa yang membuat orang yang punya nafsu amarah itu masuk surga? Satu, syafa'atu Rasulillah. Dapat syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, para bunda pasti pernah dengarkan kisahnya Nabi Adam alaihissalam yang diusir dari surga. Tahu ya? Ya, keluar dari surga. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu jangan dekat-dekat, kata Allah, ini dilarang ya. Tapi apa kata syaitan? Allah mah gak pengen kamu kekal di surga. Makan aja tuh buah kuldi. Dimakan sama Adam, dimakan sama Hawa, diusir dari surganya Allah. Tertawa syaitan kala itu. Iblis kala itu tertawa. Dipisahkan Adam dan Hawa tuh. Kalau kita pernah umroh ke Mekah, Madinah ataupun haji, yang belum mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Dan yang ada keinginan dipermudah oleh Allah. Kalau yang pernah ke Mekah, Madinah pasti pernah ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ini tempat ditaruhnya Siti Hawa ketika diturunkan dari surga. Dan kata para ulama dalam satu riwayat, konon katanya kalau Nabi Adam alaihissalam itu diletakinnya di India, Gujarat. Jadi pertemuan dari India ke Jabal Rahmah itu jauh. Mereka doa tiap hari, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang terus didawamin sama Nabi Adam. Dan tahu gak ibu-ibu, ketika ayat Al-Quran berbicara, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah terima tobatnya Nabi Adam disabab bukan karena beliau minta ampun setiap hari, tapi karena dalam berdoa itu beliau menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nih hamba kecintaannya Allah. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan kebaikan dari Nabi Muhammad SAW, maka ampuni dosaku. Allah kaget, bertanya Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, kenapa engkau tahu ada Muhammad yang aku ciptakan? Karena wahai Allah, kata Nabi Adam, ketika aku tinggal di surga, di dinding-dinding surga tertulis nama hamba yang engkau sayangi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu kalau punya hajat, kalau minta ampun sama Allah, jangan lupa sebut juga nama Rasulullah. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad. Kalau bukan karena syafaat Rasul, gak tahu saya masuknya surga apa neraka. Maka orang yang punya nafsu amarah, amarahnya, nafsunya sudah membuat dia larut dalam maksiat, dia tetap punya peluang masuk surga. Tapi dengan apa? Syafa'atu Rasulullah, dengan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu nafsu muktasib, tengah-tengah. Tadi tingkatan paling rendah itu namanya nafsu amarah. Ini paling hina nih, amarah. Naik ke tengah, muktasib, nafsu lawamah. Dan nafsu lawamah ini bisa dikontrol, dikendalikan kalau kita
gurunya, maka lebih mudah untuk kontrol nafsunya. Ketika dia mau zina, ketika dia mau udah bikin dosa, dia bilang, ya Allah, saya ingat yang disampaikan guru saya ingat yang udah saya pelajari dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, saya nggak jadi bikin maksiat, saya takut kepada Allah. Itu ilmu yang nyelamatin kita. Maka orang yang dia mampu mengontrol dirinya ketika nafsu lawamah datang, dia bisa masuk surga hisabai yasiro, dengan hisaban yang mudah. Dan yang ketiga, ada nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu masuk surganya gampang. Sabiqum bil khairat, ini yang paling banyak kebaikannya. Ya kadang-kadang kita nafsunya mutmainnah, kadang-kadang kita lawamah, paling sering amaroh. Ya nggak bisa dikontrol. Kalau udah pengen ya harus. Perempuan sekarang nafsunya belanja online, dikit-dikit paket udah sampai COD lagi, belum dibayar tuh paket, nggak sesuai dibalikin lagi. Ya Allah, kadang punya keinginan, pengen, duitnya nggak cukup, depositnya nggak ada, akhirnya pay later. Yang penting barangnya sampai dulu, bayarnya menanti aja. Hati-hati yang pakai pay later. Kemarin saya baru bahas di kajian Kompas Kalam Hati, pay later itu hukumnya bisa haram kalau ada unsur riba di dalamnya, karena di beberapa aplikasi dikenakan sekitar 2,95% riba, bunga di dalamnya. Beda cerita kalau pakai pay later, bayarnya ngambilnya hari ini, bayarnya bulan depan, maka itu nggak kena potongan bunga, bayarnya tetap ada, cuman biaya penanganan operasional itu nggak masalah. Ya, angkatnya tidak dipermasalahkan karena jadi biaya operasional. Misalkan biaya penanganannya 2.500 karena kita minjem. Ya, ibarat ibu minjem sama orang, dia nganterin duitnya ke kita kan butuh bensin. Ya, jadi kalau ada orang koran itu pinjam, utang piutang, hati-hati. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada bunga, minta dilebihkan, fahuwa riba. Contoh, saya minjem sama Mbak Tami, saya minjem uangnya 1 juta. Iya, kata Mbak Tami, tapi ustazah nanti balikinnya 1.500.000 ya. Maka itu riba kan? Riba. Tapi kalau saya yang minjem, saya bilang ke Mbak Tami, makasih ya. Ketika saya balikin, Mbak Tami, maaf punten, saya lebihin 1.200.000. Sebagai tanda terima kasih, kemarin saya susah, nggak ada yang nolong kecuali Mbak Tami. Ini mah tanda terima kasih aja dilebihin. Yang ngasih pinjem nggak minta, yang minjemnya yang ngelebihin, maka itu bukan riba. Itu tanda hadiah, hibah. Maka hati-hati dengan hutang piutang. Ada duitnya beli, nggak ada, nggak usah dipaksain. Ya, betul ya. Nah, itu termasuk nafsu amarah yang nggak bisa dikendalikan. Kalau udah pengen, hayo, ya.